Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Hilal Afifi, NIM 126 2012 11029 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, di sini untuk video kali ini saya akan membahas tentang kitab-kitab suci di dalam Islam, di dalam agama Islam, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran. Oke, perlu diketahui tentang kitab-kitab Allah itu kan ada 4. Teman-teman pasti juga mengetahuinya karena teman-teman juga pastinya orang-orang Islam. Yang pertama yaitu adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua itu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat adalah Al-Quran, yaitu kitab yang sehari-harinya kita baca, walaupun kita baca di dalam masjid ketika sholat, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait yang pertama yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk para umatnya, yaitu bangsa Bani Ismail, mengutip buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2014. Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem. Isinya menggunakan bahasa Kipti. Di dalam kitab Zabur terdapat doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Namun tidak ada ajaran hukum syariat lantaran umat tersebut masih mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, yang kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Oke, yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad 12 sebelum Masehi. Kala itu Nabi Musa menyampaikan ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat kepada bangsa Bani Israel. Isi kitab tersebut menggunakan bahasa Ibrani. Di dalamnya terdapat beberapa hukum syariat dan sistem kepercayaan yang dapat dibenarkan. Al-Quran surat Al-Imran ayat 3 menjelaskan tentang firman Allah yang menyatakan adanya Taurat, yaitu dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil, yang artinya Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Oke, yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Isa alaihissalam pada awal abad 1 Masehi. Injil diturunkan di Yerusalem dan ditulis melalui bahasa Yunani. Kitab ketiga ini menjadi pegangan bagi kaum Nasrani. Kandungan adalah mengenai perintah untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghapus beberapa hukum yang ada di dalam kitab Taurat karena tidak sesuai dengan zaman ketika itu. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala inni abdullahi ataniyal kitabi wa ja'alani nabiyya, yang artinya berkata Oke, yang keempat adalah Al-Quran. Dan yang terakhir dari daftar kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab tersebut diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi.
atau sekira tahun 611 sampai 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi sekaligus rasul yang terakhir. Maka tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, sekaligus tidak ada lagi kitab Allah berikutnya. Di dalam Al-Quran terdapat isi yang menghapuskan beberapa ajaran kitab Taurat, Zabur, dan Injil lantaran tidak sesuai dengan zaman. Dengan kata lain, Al-Quran juga bisa disebut sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab Allah yang sudah ada sebelumnya. Melalui surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya, di bulan Ramadan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Selain itu, dalam surat Al-Imran ayat 3 juga menyebutkan bahwa Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari awal sampai akhir materi di dalam video pembelajaran ini terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena juga saya masih dalam proses belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum.